Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Eng Indo Translation Project. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana proses pengujian dari sebuah terjemahan ya, atau dalam bahasa Inggrisnya testing translation ya. Jadi setelah kita menerjemah itu, kita tidak langsung memberikannya kepada customer kita ya, tapi kita perlu melakukan pengujian dulu ya. Kita uji dulu terjemahan kita ini, apakah terjemahan ini kita sudah layak enggak disebut sebuah terjemahan atau hanya proses draft saja. Kira seperti itulah ya. Oke, baik. Kita masuk kepada topik dulu. Kenapa sih terjemahan itu harus diuji ya? Nih, kenapa sih kita perlu menguji pula terjemahan, kan padahal terjemahan itu kan sudah teksnya sudah terjemahkan gitu ya, nah oleh ahli gitu ya. Nah, gimana harus diuji pula gitu. Nah, yang pertama itu to avoid mistake ya. Jadi kita akan mengecek kembali kesalahan-kesalahan ya, baik kesalahan misalnya tata bahasa kah, atau tenses, atau kata kah yang kurang, atau halaman kah yang nggak cukup dia, atau gambar yang belum masuk gitu ya, atau ada kode-kode yang terlupa. Itu perlu kita cek kembali ya. Kita pastikan bahwasanya pekerjaan kita itu memang sudah detail diperiksa dengan baik ya. Ini adalah proses pengujian ya, baik secara individu ataupun tim nanti. Jadi kenapa kita uji, karena kita akan menghindari dari kesalahan-kesalahan itu. Kadang-kadang kita lupa, namanya manusia ya, kadang-kadang kita lupa dengan aturan tensesnya, mungkin salah tenses kita, kadang-kadang apakah nounnya sudah betul dia, nah gitu ya. Jadi kita perlu melacak lagi sumbernya ya, baik dari segi tata bahasa, layout, sebagainya. Itu perlu kita periksa dengan teliti ya. Selanjutnya, kenapa kita perlu cek lagi? Karena to get customer satisfaction ini penting. Jadi untuk mendapatkan kepuasan customer ataupun konsumen kita nanti. Tidak masalah kita melakukan cek agak terlalu sering ya, karena kalaulah kita bermasalah dengan customer, itu akibatnya kita tidak dapat lagi klien atau tidak dapat lagi uang masuk, itu istilahnya. Jadi itu sebabnya kita perlu melakukan cek dan recheck agar pekerjaan kita tuh memang sudah betul dia. Janganlah kita percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita perlu orang lain untuk memeriksa apakah yang kita kerjakan itu betul apa tidak. Dengan adanya kepuasan customer ini, berarti memang pekerjaan kita sudah betul. Nah, gitu ya. Jadi inti dari semua pekerjaan itu kan adalah customer satisfaction. Dengan adanya kepuasan pelanggan, mereka akan kembali lagi menggunakan jasa kita. Tapi kalaulah misalnya ditemukan banyak kesalahan, pekerjaan lambat-lambat gitu ya, ada gambar yang salah letak, tentu nanti akan membuat customer kita tuh merasa dirugikan ya, baik dari segi waktu ataupun biaya, gara-gara pekerjaan kita itu yang tidak mau. Jadi ketika kita melakukan pengujian pada penerjemahan, nanti kita akan mengecek semua apa-apa yang sudah kita lakukan, apalagi pada bidang penerjemahan. Oke. Selanjutnya yang ketiga, kita akan memeriksa alur kerja dari tim penerjemahan. Nah, ini bagaimana nih cara pengerjaan dari tim penerjemahan? Apakah ada bekerjasama enggak dalam menentukan kata-kata sulit? Apakah ada diskusi satu penerjemah dengan penerjemah lain gitu ya? Apakah menggunakan glosarium yang sudah ada? Itu perlu dicek. Apakah orang ini masih menggunakan word to word translation? Apakah sudah levelnya dynamic translation? Apakah sudah berbasis konteks? Itu perlu kita cek kembali ya. Jadi ketika kita melihat dari kemampuan tim kita bekerja, itu nanti kita akan bisa menentukan bagaimana besarnya proyek yang akan kita lakukan atau
laksanakan nantinya. Jadi kita mulai proyek kita itu dengan kecil dulu. Jadi misalnya kita melakukan cek pada tim kita, bisa nggak tim kita ini bekerjasama dia dalam menentukan sebuah proyek penerjemahan yang baik. Apakah tepat waktu nggak dia mengerjakan proyek penerjemahan kita? Nah, itu perlu kita lakukan. Nah, apakah terjemahannya itu bermutu atau tidak? Nah, apakah memang bernilai nggak terjemahannya itu, atau penerjemah kita itu asal siap saja? Itu yang perlu kita cek bersama-sama ya, bersama dengan tim. Apakah memang dari yang dikerjakan oleh penerjemah itu memang sudah bagus dia, levelnya sudah baik lah, atau berterima lah paling tidak ya. Oke. Jadi ini juga sekaligus pengujian itu untuk melacak bekerjasama atau bentuk kerjasama dari tim penerjemahan. Selanjutnya to evaluate the system. To check the translation to evaluate the system lagi ya. Jadi untuk mengevaluasi sistem untuk mengevaluasi sistem ini, apakah misalnya bank data yang kita pakai itu apakah masih layak apa tidak gitu ya. Apakah misalnya sistem komunikasi kita ada permasalahan, atau email yang rusakkah nanti, atau sistem software kah yang berbeda. Kadang-kadang ketika kita kumpulkan dengan satu laptop ke laptop lainnya, kadang-kadang dia bertukar atau berpindah letaknya gitu ya. Nah, jadi Windows 7 menjadi Windows 10 itu kan berpengaruh dia. Jadi hal seperti ini perlu kita kaji ya. Kadang-kadang ada teman kita tuh ketika menerjemah, kadang-kadang dia tidak menghidupkan misalnya cek dari grammarnya gitu ya. Kadang-kadang mereka tidak menggunakan yang sistem cek seperti Grammarly mereka gunakan, atau grammatical check gitu ya. Apakah kata-kata yang mereka gunakan itu cocok dengan yang kita pakai atau dalam sistem pakai? Itu yang perlu kita cek bersama-sama. Jadi sistem dari pengerjaannya itu sudah betul enggak? Apakah font yang digunakan sudah sesuai enggak dengan aturan ditetapkan? Hurufnya sudah betulkah? Layoutnya sudah betulkah? Sistem seperti ini yang perlu kita cek bersama-sama dengan tim kita ya. Jadi pengujian terjemahan itu, atau kenapa terjemahan itu diuji, karena nanti akan mempengaruhi sistem kinerja baik dari segi individu ataupun per kelompok, disertai dengan kemampuan rekan-rekan itu bekerja secara sistem gitu ya. Jadi dengan adanya kemampuan individu, kemampuan kelompok, dan disupport dengan sistem yang bagus, maka nanti akan menghasilkan suatu terjemahan yang baik dan diterima oleh customer kita. Selanjutnya, inilah cara-cara dari bagaimana menguji terjemahan itu. Yang pertama itu adalah comparison with the source text, membandingkan dengan teks sumber. One of the main purpose of the comparison is to check for equivalent information content. The comparison is actually self-check. Is done by translator. Of course, it could be done by someone else who knows both language well and knows translation principle. After checking to be sure all of the information is there, the translator will make another comparison of source language and the subtitle language. Text looking for any problem. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi nanti ketika kita melakukan comparison with the source text, membandingkan dengan teks aslinya, maka kita akan melakukan yang pertama kali adalah equivalencies, kesetaraan, kesamaan konten informasi, kandungan informasi itu. Oke. Jadi itu yang akan kita lihat equivalensinya, kesetaraannya gitu ya. Bagaimana cara melacaknya? Comparison is actually self-check. Jadi kita lakukan cek sendiri ya. Kita baca lagi, kita periksa kembali. Karena itu pertama kali dilakukan oleh penerjemah. Jadi penerjemah itu wajib dia memeriksa dulu secara individu ya, penerjemah. Nah,
Kemudian nanti barulah bisa diberikan kepada orang yang both languages well knows translation principle. Boleh juga nanti kalau misalnya diberikan kepada orang yang lebih bagus. Itu nanti kita berikan kepada tim ya. Siapa reviewernya atau proofreadernya nanti yang akan memilih mana yang cocok apa tidak, gitu ya. Yang mengetahui dua bahasa ya, bahasa sumber dan bahasa target. Itu nanti ya. Jadi dibandingkan dia mana dia bahasa sumber, mana dia bahasa target. Gitu ya. Dan terus dilihat apakah ada masalah-masalah lain lagi yang muncul ketika proses perbandingan itu terjadi gitu ya. Dan kita pastikan bahwasanya pekerjaan itu melibatkan yang ahli ya. Jadi ada penerjemah yang langsung dan juga ada nanti penerjemah yang ahli di bidangnya yang akan mereview, yang akan mencek kedua bahasa yang kita gunakan, baik itu bahasa sumber maupun bahasa target. Selanjutnya back translation. Back translation ini is a second way to check a translation by having someone else who is bilingual in the source and the subtitle languages make a back translation of the translated text into the source language. This person takes the translation, writes out the meaning he gets from it back into source language. He should do it without having read the source text used by the translator. This back translation will let the translator know what is being communicated to this person. In translating, one use natural and clear form. In back translating, literal form are used in order to show up the structure of translation being checked and translated. Okay. Apa yang kita maksud dengan back translation ini? Back translation ini itu menerjemahkan kembali ya teks yang sudah diterjemahkan itu. Contoh, misalnya kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tentu terjemahan bahasa Inggris itu sudah menjadi terjemahan kan. Maka kalau kita melakukan pengujian menggunakan sistem secara back translation, maka terjemahan dalam bahasa Inggris tadi itu diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu tidak boleh melihat bahasa sumber bahasa Indonesia tadi. Gitu ya. Jadi memang blank dia. Jadi akan muncul nanti dua dia sumbernya. Jadi satu sumber asli bahasa Indonesia, satu lagi bahasa sumber bahasa target ya, bahasa target yang menjadi sumber dari bahasa Indonesia tadi. Jadi nanti kita akan melihat apakah bahasa Indonesia sebagai sumber dengan bahasa target yang menjadi sumber, apakah sama enggak kira-kira bentuknya, susunannya, atau artinya sudah pas atau tidak. Gitu ya. Jadi disesuaikan kembali. Apakah ada yang hilang enggak ketika menerjemahkannya, ada enggak yang kurang pas dengan terjemahannya. Karena seperti itu. Siapa yang melakukan ini adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Walaupun tentu saja seorang penerjemah harus melakukan ini, tapi harus juga ada seorang yang bilingual, itu tadi ya bilangnya, harus seorang yang bilingual, orang yang memang ahli pada dua bahasa tadi. Dia paham pada bahasa sumber dan paham pada bahasa target. Jadi dia tidak boleh membaca bahasa sumber dari bahasa Indonesia tadi, walaupun dia akan menerjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi tidak boleh. Karena itu nanti kita akan melakukan cek dan rechecknya, betul enggak nanti yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu dengan bahasa sumber bahasa Indonesianya apakah sama, gitu ya. Apakah misalnya ada perbedaan enggak yang mendasar, ya, kira-kira seperti itu ya. Itu yang akan kita lakukan. Kita lakukan perbaikan untuk itu. Ya, apakah makna yang disampaikan pada teks yang sudah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ini sama enggak maknanya dengan teks dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kira seperti itulah ya. Itu namanya back translation. Jadi kita menerjemahkan kembali teks yang sudah terjemahkan kepada bahasa sumbernya, dan itu dilakukan oleh seorang penerjemah dan ditambah dengan seorang penerjemah yang sudah berpengalaman di bidangnya.
Selanjutnya, nah kita melakukan yang namanya comprehension check. Comprehension itu pemahaman, cek pemeriksaan pemahaman. Apa yang kita lakukan di sini? Good comprehension testing is the key to a good translation. The purpose of this test is to see whether or not the translation is understood correctly by speakers of the language who have not seen the translation previously. Mari kita lihat ya. It is designed to find out what the translation is communicating to the audience for whom intended. This type of test involve having people retell content about translation and answer question about it. Okay, nah, mari kita lihat. Kalau kita bicara tentang comprehension, itu artinya komprehensif, pemahaman ya, pemahaman. Bagaimana cara melakukan pengujian menggunakan sistem comprehension check ini? Nanti ketika sudah selesai terjemahan itu, maka terjemahan itu akan dibaca nanti ya. Akan dibaca nanti oleh para ahli, kemudian mereka akan diberikan suatu boleh seperti survei kah atau seperti papan lembar jawaban kah, nanti akan dituliskan pertanyaan-pertanyaan dan nanti diberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner kah, boleh juga ya, atau boleh melakukan wawancara boleh juga, atau lebih tepatnya itu kan dengan tulisan ya. Jadi nanti caranya comprehension check ini, seorang penerjemah itu atau hasil terjemahan dari seorang penerjemah itu nanti akan dibacakan atau dikaji oleh orang-orang yang belum pernah melihat terjemahan ya, orang-orang yang memang tidak tahu dengan terjemahan, tapi tentu saja mereka memiliki jiwa ilmu yang banyak untuk itu ya, tapi bukan orang-orang yang ahli pada bidang terjemahan, kira seperti itu ya. Nanti kita bandingkan apakah dia paham enggak sebagai orang yang tidak ahli dalam terjemahan, paham enggak dia dengan apa yang sudah diterjemahkan. Nah, gitu ya. Kalau dia sudah paham dengan apa yang dimaksud dengan apa yang dituliskan dalam sebuah terjemahan itu, berarti terjemahan itu memang sudah bagus ya, tidak ada masalah nanti. Tapi kalau misalnya ada kesalahan, kata-kata yang tidak dia pahami, maka itu akan menjadi perbaikan bagi kita. Maka nanti kita akan perbaiki lagi. Itu soalnya kita harus bekerjasama dengan orang lain untuk mendapatkan pemahaman tentang comprehension check ini. Tidak bisa kita sendiri ya. Walaupun kita merasa kita penerjemah dan kita paham bahwasanya kita sudah mengerti, kadang-kadang ketika orang membaca terjemahan kita, mungkin mereka ada yang pikir ini apalah maksudnya, ini kok nggak ngerti ya. Jadi berarti ada yang salah dengan kita lakukan, kira seperti itu ya. Nah, jadi comprehension check itu nanti itu kita melakukannya dalam bentuk kuesioner atau dengan tulisan. Nanti orang itu kita suruh untuk membaca. Siapa yang kita suruh adalah orang-orang yang memang tidak pernah berhubungan dengan translation ya, memang orang-orang yang di luar dari translation. Nanti dia akan baca apakah bisa dipahami teks yang sudah diterjemahkan itu dengan baik atau masih terasa ragu kah gitu ya, karena sebuah terjemahan yang baik itu adalah tidak seperti terjemahan itu lah kira-kira ya. Oke. Selanjutnya kita juga akan menguji yang namanya naturalness test. Tes uji natural, kealamian. Apa itu kealamian? Istilah yang sama yang dipakai pada negara tersebut ya. Nanti pada kosakata yang ada teks tadi, betul nak itu dia katanya pada negara itu ya? Betul nak teks itu kata-kata yang pada teks itu memang digunakan pada bidang itu, pada pekerjaan itu yang harus kita cek satu-satu ya. Perkataan naturalness ya, kealamian terjemahan tadi, betul nak istilah itu, sama nak sesuai nak istilah tadi dengan apa yang diinginkan gitu ya.
Kadang-kadang nanti bermasalah karena bahasa Inggris ini kita tahu ya, satu kata itu bisa untuk banyak sekali arti. Kadang-kadang kita kurang pas untuk memberikannya kepada orang lain, atau kurang pas kita untuk menjelaskannya, atau bisa saja kita salah dalam memilihnya. Itu yang perlu dilakukan penelitian ya, naturalness check, cek kealamiahan. Jadi memang itu dia istilahnya gitu ya, yang dipakai dalam daerah itu. Jangan walaupun ada nanti beberapa istilah yang dipakai, tapi kita tuh harus menggunakan istilah yang memang sesuai dengan daerahnya, sesuai dengan tempatnya. Memang alami dia bentuk terjemahannya seperti itu ya. Oke. Jadi tujuan dari pengujian naturalness ini to see if the form of the translation is natural and the style appropriate. This testing is done by reviewer. Nanti naturalness ini tentu akan diuji ataupun akan diteliti oleh orang-orang yang memang sangat mumpuni, sangat hebat di bidangnya ya. Dan nanti yang akan menguji ini biasanya pada bagian naturalness itu adalah seorang yang memang sangat ahli, itu seperti reviewer ya. Oke. Selanjutnya ada pengujian yang disebut dia dengan readability test. Readability test. Readability test itu apa? The translator and tester may do readability test. These tests are done by asking someone to read a part of the translation aloud. It should be a complete section that is unique. As they read, the tester will notice and places where the reader hesitates. Also, if he stop and he reads the sentence, this should be noted as indicate some problem in readability. Oke. Readability itu artinya keterbacaan ya. Jadi uji baca lah kira-kira seperti itu. Bagaimana caranya? Nanti teks ini akan dibaca atau dibacakan dia. Sepertinya kalau misalnya nanti kita merasakan ada yang aneh ketika proses seseorang itu membaca, maka nanti itu yang akan kita catat. Will notice ya. Kita akan catat itu mana yang anehnya ketika pembaca itu merasakan ketawa dia ketika menerjemah, atau misalnya ada yang tidak ngerti dia ketika terjemahan ataupun kata itu dia baca, maka dipastikan keterbacaan dari terjemahan kita itu bermasalah dia. Ketika tidak ngerti dia dengan apa yang kita terjemahkan, yang kita tuliskan, berarti di sana ada permasalahan uji keterbacaan di sana ya, uji keterbacaan itulah, seperti itulah ya. Jadi uji keterbacaan ini nanti dilakukan dengan proses membaca, dibaca nanti oleh seseorang nanti yang memang tahu bagaimana proses membaca dengan baik. Nanti kita sebagai ahli nanti kita akan cek gimana sih reaksi dia membaca, apakah dia memang paham atau mengkerenyutkan kening dia, atau seperti apa nanti dia itu melakukan proses membaca ya. Oke. Selanjutnya ada juga teori yang kedua yang mengatakan bagaimana sih menguji translation itu. Yang pertama itu put together our capable translation management team. Ini sama tadi ya. Jadi kita kelompokkanlah semua rekan-rekan kita, tim-tim kita yang memang terlibat dalam proses terjemahan ya. Kita diskusilah sama-sama apa sih permasalahannya gitu ya. Kita memang harus melakukan komunikasi secara rutin ya. Apa yang perlu kita diskusikan, apakah teksnya sudah selesai, apa permasalahan penerjemahan gitu ya, apakah bank datanya sudah lengkap atau ada penambahan gitu. Apakah ada kesulitan dalam penerjemahan teks-teks yang sudah kita lakukan. Ini perlu kita kaji atau kita lakukan sebagai salah seorang dari tim penerjemah atau apalagi translation project ya. Hal ini perlu untuk kita lakukan dengan baik. Selanjutnya, think through the purpose of your translation. Ini ketika kita sudah melakukan proses pengujian, ingatlah apa sih sebenarnya tujuan kita melakukan proses penerjemahan itu. Kalau misalnya teman-teman berpikir bahwasanya pekerjaan terjemahan ini adalah sebuah
pekerjaan, tentu saja teman-teman nanti harus berpikir bahwasanya pekerjaan ini ataupun kondisi seperti ini kan adalah sebuah pekerjaan. Walaupun kita sendiri di rumah tanpa ada yang mengawasi, tapi tetap saja kan ini adalah sebuah pekerjaan. Maka kita harus bertanggung jawab untuk itu. Kalau misalnya waktunya seminggu ya seminggu, kalau dikirim pakai email ya. Jangan sampai terlambat kita untuk itu ya. Jadi tujuan kita melakukan penerjemahan itu apa sih sebenarnya? Apakah kita mencari ilmu gitu ya? Apakah mencari uang? Itu yang harus kita diskusikan. Jadi ketika kita menguji terjemahan itu kita lihat kembali ya. Apakah terjemahan kita, teman kita itu bermasalah enggak? Apakah dia memang sudah menerjemah sesuai dengan level yang kita inginkan? Apakah dia terjemahannya sudah mulai berubah kualitasnya? Itu kita cek satu-satu. Saja tahu nanti ada teman kita itu penerjemah yang mungkin saja asal-asalan. Kenapa? Mungkin dia sudah capek, mungkin dia sudah malas menjadi penerjemah. Maka hal ini akan merubah dari atau merusak dari tujuan penerjemahan kita ya. Oke. Selanjutnya, define a glossary from your project ini. Jadi ketika kita menguji proses penerjemahan, kita buka kembalilah glosarium ataupun bank-bank kata yang ada pada komputer kita. Kita cocokkan kembali apakah kata-kata yang sudah kita gunakan itu apakah sudah masih cocok atau istilahnya sudah tidak pas lagi gitu ya. Itu harus kita sesuaikan. Ingat dunia ini kan berkembang terus ya. Kadang-kadang ada yang berubah gitu ya. Kadang-kadang nama perusahaan itu berubah, kita tidak tahu, kita malas pula nanya. Kadang-kadang bosnya sudah berubah namanya, tapi kita tidak cek-cek. Kadang-kadang alamat kantornya sudah berubah, itu yang akan mempengaruhi dari suatu kualitas penerjemahan. Jadi update itu perlu kita tanyakan, berdiskusilah dengan tim kita, apa yang terbaru tentang topik ini ataupun tentang terjemahan ini, apakah sudah betul seperti ini, tidak gitu ya. Jadi define a glossary, kumpulkanlah sebanyak mungkin kosakata yang ada ya, untuk membantu kita menerjemahkan proyek penerjemahan. Selanjutnya yang keempat, use a competent translator or translation company. Artinya ini tergantung. Jadi ketika kita menggunakan translation project, tentu saja seperti di awal perkuliahan kita, saya selalu menekankan bahwasanya ini adalah pekerjaan individu dan juga pekerjaan grup. Artinya apa? Kita tidak hanya dituntut berkualitas secara individu tapi secara kelompok juga, gitu ya. Maka kita harus pastikan diri kita sebagai seorang individu yang bekerja sebagai penerjemah, kita harus bisa memang kompeten untuk itu. Jadi kita digunakan jasanya itu memang kompeten dia di bidang translation itu. Jangan karena sok-sok kenal dengan ada tim, sok-sok kenal dengan ketua, nanti dipilihlah menjadi seorang penerjemah. Akibatnya apa? Kacau. Tidak tahu lagi entah apa yang dikerjakan. Dikasih waktu seminggu, entah apa-apa yang ditulisnya. Itu kan mengakibatkan permasalahan terjadi karena tim tidak bekerja gitu ya. Jadi pastikanlah tim itu memang memiliki terjemahan yang berkompeten itu, yang memang ahli di bidangnya. Jadi ketika kita bawa hasil terjemahan itu ke dalam tim, memang tidak begitu banyak perubahannya, mungkin hanya gayanya saja, tapi secara makna dia sudah betul. Kira seperti itulah ya. Selanjutnya, export to allow translator to use their own tool. Nih. Jadi kita sebagai manajer proyek kah nanti atau pimpinan kah, kita izinkan penerjemah kita itu menggunakan segala sumber daya yang cocok untuk dia lakukan atau dia pakai untuk menerjemahkan. Silakan saja. Apakah dia ingin menggunakan softwarenya online atau offline, terserah saja. Apakah dia menggunakan media-media korek lainnya, terserah saja. Asalkan ketika nanti kita minta pada waktu tertentu, pada momen tertentu, dia bisa datang dan dia bisa menunjukkan hasil pekerjaannya dengan baik. Kalau sudah baik, ya sudahlah, berarti yang dia kerjakan
Sudah betul. Jadi kita izinkan saja ya. Kita tidak bisa kita memaksa bahwasanya ini harus dikerjakan oleh dengan software seperti ini, tidak ya. Kita berikan izin seluas-luasnya kepada penerjemah kita untuk menggunakan segala sumber daya yang ada pada dia untuk menghasilkan sebuah terjemahan yang baik ya. Oke. Dan yang terakhir, also review by piloting and looking at item difficulty. Artinya apa? Nah, ini namanya setelah kita selesai menerjemah, itu namanya draft ya. Draft itu nanti kita bacalah sama-sama dengan tim, kita bacalah sesuai dengan ya orang-orang ya yang memang ahli di bidangnya. Nah, apa yang kita fokuskan, difficult item atau item difficulty, kesulitan dalam istilah. Jadi nanti kalau ada istilah-istilah yang susah, yang tidak dimengerti, nah itu nanti kita review bersama-sama ya. Kalau nak tembus sama kita tanyakan nanti dengan tim kita ya, dengan tim kita. Kalau nak ngerti juga kita tanyakan nanti kepada perusahaan itu sendiri ya. Kalau seandainya perusahaan juga nak ngerti, tentu nanti kita akan bertanya kepada penerjemah yang memang sudah ahli di bidang seperti itu. Dan consider using bilingual reviewer. Ini penting juga ya, untuk mencapai suatu penerjemah maka kita harus memastikan kita punya reviewer ya, orang yang ahli di bidangnya, kemampuannya dua bahasa, baik itu bahasa sumber maupun bahasa target ya. Jadi orang-orang yang ahli itu memang kita perlu ya, bisa saja kita gunakan nanti proofreading atau jasa proofreading atau proofreader orangnya gitu ya. Boleh-boleh saja kita menggunakan itu kalau memang budgetnya ada. Tapi sebagai seorang penerjemah kita wajib memiliki kemampuan ya untuk melakukan cross check terhadap apa yang sudah kita terjemahkan. Update translation as a question change nih. Jadi kita selalu mengupdate lah ilmu kita, baik di bidang translation atau bidang apa saja. Kalau penerjemah itu kita harus sering-sering baca ya, harus sering baca koran, jurnal, buku-buku, karena istilah itu kadang-kadang dia sering berubah, sungguh sangat cepat sekali perubahannya. Kalau kita tidak mau untuk berubah, kita tetap tenang saja seolah kita sudah banyak kosakatanya, maka dapat dipastikan ilmu kita tidak akan baru berubah dia ya. Sekarang itu begitu banyaknya perkembangan teknologi untuk mampu membuat seorang itu menerjemah dengan baik, hanya tinggal masukkan bahan dan ada terjemahannya. Nah, gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi harus kita antisipasi ilmu itu, kita upgrade diri kita itu, jangan sampai kita kalah pula oleh mesin seperti itu. Dan yang terakhir adalah read community guidelines. Nah, ini nanti kita berikan kepada sekelompok orang atau orang yang memang hobi membaca ya, sama seperti tadi ya. Kita berikan teks itu kepada mereka, apakah mereka paham tidak dengan apa yang teman kita atau tim kita terjemahkan gitu ya. Apakah mereka sudah paham, mengerti ya, tidak merasa seperti sebuah terjemahan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada hal yang membuat mereka berkerut keningnya, berarti terjemahan ini sudah lumayan bagus ya. Kita tidak perlu berat-berat lagi untuk mereview ataupun merevisi hal-hal apa yang perlu direvisi pada bagian terjemahan. Oke, kira-kira itulah topik kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.